ikrarnya untuk bisa mengikuti acara dari ada masalah. Wow. Eman hadiahnya ya, mendingan Kak Aji nggak usah duduk daripada nanti duduk hadiahnya rusak ya. Eman ya. Oke, kita displaykan saja. Ininya yang jatuh ya. Apa? Enggak lah, sudah disetting kok. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, sudah bisa kita mulai? Sudah siap untuk mengaji? Sudah siap untuk menjadi anak solih dan solihah? Kita akan tanya dulu deh kesiapannya. Mana semangatnya kita akan cek dulu. Mana semangatnya? Bilang apa tadi? Ini semangatku begitu ya. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana senyumnya? Ini senyumku. Duduk siap. Kita beda warna, beda kebanggaan, tapi tetap Islam agamaku. Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Coba kita akan cek ya yang paling semangat. Kita beda warna, beda kebanggaan, tapi Islam agamaku. Allahu Akbar. Bisa? Yang perempuan bisa? Pak bisa. Bisa dong, anak hebat itu selalu tanggap terhadap perubahan yang ada. Coba semuanya. 1, 2, 3. Kita beda warna, beda kebanggaan, tapi Islam agamaku. Allahu Akbar. Kita beda warna, beda kebanggaan, tapi Islam agamaku. Allahu Akbar. Kita beda warna, beda kebanggaan, tapi Islam agamaku. Kita beda warna, beda kebanggaan, tetap Islam agamaku. Bisa ya teman-teman ya? Oke, siap kita getarkan Masjid Al-Ikhlas? Kita getarkan ya. 1, 2, 3. Kita beda warna, beda kebanggaan, tapi Islam agamaku. Allah. Kita beda warna, beda kebanggaan, tetap Islam agamaku. Allah. Kita beda warna, beda kesukaan, tetap Islam agamaku. Kita beda warna, beda kebanggaan, tetap Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Lomba menjawab salam. Assalamualaikum. Ya belum lah. Lengkap saja belum, biar tunggu sempurna dulu baru dijawab. Awas, hadiah menunggu kalian yang paling semangat. Seperti biasa. Assalamualaikum. Apa ki? Kok gede aku? Belum loh. Sudah siap? Sekali lagi, kita beda warna, beda kebang, tapi Islam. Kita beda warna, beda kebang, tetap Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi wa musallian ala rasulillah, amma ba'da. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita. Dua mata semuanya di depan, kagak ada mata, satu di depan, satu di belakang. Betul?
Allah yang telah menciptakan. Dua telinga kita, satu di samping kiri, satu di samping kanan, sehingga enak kalau pakai kacamata. Betul? Dan Allah menciptakan satu mulut kita dan dua telinga kita itu agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Betul? Karena kita punya semangat satu, yaitu falyakul khairan aw liyasmut. Itu ciri orang yang beriman. Itu ciri orang yang beriman. Itu ciri orang yang Kak Aji, ya. Apa Anda kok mengatakan ciri orang yang beriman itu berkata yang baik atau diam? Loh. Gak bahaya. Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah. Siapa di sini yang beriman pada Allah? Saya. Di sini siapa yang beriman pada Rasulullah? Saya. Maka dia harus mempraktekkan satu ini, yaitu gak sholat. Itu satu di antaranya. Yang baru saja Kak Aji sampaikan adalah falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik. Nek gak iso, diem. Paham? Paham? Makanya Allah menjadikan dua telinga kita, satu mulut kita. Hikmahnya adalah seperti itu. Dan juga menciptakan berbagai macam hewan. Tidak ada contoh sebelumnya. Ada yang ngasih contoh ayam untuk Allah? Nggak ada. Allah yang menciptakan pertama kali. Cakep. Ya iyalah. Kalau ini apa? Apa? Kok monyet ini Kak Aji? Masa lupa kenalin namanya Kak Aji. Namanya siapa? Namamu siapa? Kenalan dong. Kenalan. Boleh maju ke depan. Silakan masnya. Ya biasa aja jalannya, Besti. Nama yang pegang mic Kak Aji. Nama yang di sampingnya Kak Aji siapa? Safi. Ya. Safi anak yang salih. Ia akan mimpin teman-teman untuk berikrar bahwa hari gak bahaya. Safi akan mimpin teman-teman untuk berikrar, menyatakan hari ini kita akan lebih baik dan hari ini akan siap dengerin kajian sore ini. Betul ya? Mas Safi, katakan aku siap. 1, 2, 3. Aku siap. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillah. Teman-teman ikuti. Bismillah. Aku siap. Aku siap Menjadi seorang pemberani hebat seperti cerita nanti. Hari ini kita akan bercerita tentang apa? Cakep. Al-Fatih, boleh maju di depannya Kak Aji. Tadi sudah bantu Kak Aji ya. Oke, hadiah untuk masnya. Silakan dipilih. Bingung ya milihnya ya? Kok milih
Lope-lope, oh bukan ya. Oke, boleh diambil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih masnya. Iya. Duduknya yang solih. Masnya tadi bisa menjawab apa jawabannya? Al-Fatih. Silahkan masnya pilih hadiah yang kau suka. Ayo dipilih. Murah-murah, mumpung ada kesempatan. Itu namanya mainan apa ini ya? Wah, mainan rahasia. Ini kayaknya kembang api ya. Oh bukan ding. Terserah, pilih yang sudah kenal aja biar nanti nggak nyari tutorialnya. Boleh dipilih 1, 2. Oke, silakan. Oke, tidak boleh dimainkan sekarang. Silakan masnya kembalikan tempat duduknya. Duduk siap. Yang ini namanya Kak Aji. Siapa? Aji. Kok sudah lupa siapa nama kakak yang di depan? Aji. Kak Aji kan cerita untuk kalian semua. Kak Aji ganteng apa jelek? Ganteng. Kalau pakai hadiah mesti ganteng. Adik-adik siap. Adik-adik Siap. hadiah akan diberikan kepada teman-teman yang memang sudah bersiap untuk mendengarkan ceritanya. Nah, teman, tadi sudah bersyukur nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur? Karena berbagai macam nikmat yang telah kita nikmati. Anggota badan kita dan berbagai macam binatang yang telah diciptakan untuk kita manusia, yang telah ditundukkan untuk kita manusia. Gunung Allah menciptakan kan? Untuk siapa? Manusia. Udara Allah menciptakan. Untuk siapa? Manusia dan semua kehidupan yang ada. Sakharolakum telah ditundukkan untuk kita. Agar kita apakan? Kita rusak apa kita lestarikan? Lestarikan. Alam yang indah yang Allah ciptakan untuk kita, itu kita lestarikan atau kita rusak? Lestarikan. Rusak. Apa untuk kita lestarikan? Lestarikan. Zuharul fasadu fil ardi wal bahr. Benar jawaban kalian. Untuk kita lestarikan, tapi sayang teman-teman sekalian, telah nampak kerusakan di bumi, di laut, bahkan di udara. Bima kasabat aidin nas, yang disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tangan kita harus kita hentikan untuk menjahili tanaman yang ada. Jalan dari rumah ke masjid, tiba-tiba ada tanaman yang indah. Wah, ada tanaman nih, cantik sekali. Wih, seandainya bunga ini ada di rumahku, aku akan rawat. Akhirnya apa? Wah, aku ambil dibawa ke rumah. Kira-kira di rumah tanpa ada akar, tanpa ada media tanamnya, bisa hidup tidak? Tidak. Maka teman-teman tolong dong, dengan apapun yang ada di sekitar kita, mari kita jaga. Siap? Mari kita jaga. Siap? Coba. Aku siap merawat tanaman, merawat hewan. Rasulullah punya binatang kesayangan. Rasulullah juga menyayangi semua tumbuh-tumbuhan. Adik-adik, siapa yang ingin jadi anak hebat?
Siapa yang ingin jadi anak pintar? Ya memangnya begitu. Kalau kau semua ingin jadi anak pintar, anak hebat, harus sholat. Siap harus sholat. Harus taat. Harus pintar. Harus nurut. Duduk siap. Basmalah dan sholawat mengawali cerita kita sore hari ini. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kak Aji punya hadiah. Kak Aji punya morning. Kak Aji juga punya tutorial yang lain. Jika teman-teman ingin mendapatkan, silakan disimak ceritanya dengan baik karena hadiah akan diberikan kepada teman-teman yang fokus pada apa yang Kak Aji ceritakan. Duduk siap. Di sebuah negeri angkara murka. Dimulai cerita. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Wah. Seorang prajurit memimpin sekian banyak prajurit lainnya. Pasukan, katakan siap. Pasukan, kita akan laporan sama sang raja. Semuanya siap menghadap sang raja? Siap. Kami sudah siap dengan membawa berbagai macam laporan. Baiklah, kalau begitu ayo kita menuju ke kerajaan kita. Sang raja sudah menunggu di sana. Lapor, Baginda. Seorang prajurit memberikan laporan untuk sang raja. Sang raja ini yang telah memimpin bertahun-tahun lamanya, bahkan ia diceritakan tidak pernah terkalahkan oleh kerajaan manapun. Dari tahun ke tahun, abad ke abad, menjadikan dia semakin jumawa, semakin sombong, semakin adigang adigung adiguno, sopo iro sopo ingsun. Sang raja khas tertawanya. Prajurit, bagaimana keadaan kerajaan kita hari ini? Sudah bertahun-tahun kita berkuasa, kerajaan kita akan tetap eksis, tidak tertandingi dan tidak terkalahkan oleh negara manapun. Adik-adik, adik-adik, sebentar Baginda, aku akan melaporkan suatu hal yang kelihatannya ini perlu kita bahas. Apa? Katakan. Jangan sampai ada informasi yang terlewat dari keadaan rakyatku ini. Iya, sebentar. Sebentar Baginda, izinkan hamba untuk minum dulu ya. Silakan. Terima kasih. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah minum? Sudah Baginda? Begini, izinkan hamba melaporkan keadaan rakyat kita dari waktu ke waktu. Baiklah, bagaimana keadaan? Begini Baginda, kita banyak protes nih. Protes bagaimana? Ada banyak rakyat kita yang katanya itu tidak tersejahterakan oleh kita, oleh Anda sebagai rajanya. Siapa bilang? Aku sudah berusaha untuk mensejahterakan rakyat kita. Tapi Baginda, di sana itu semuanya pada menuntut turunkan harga. Apa? Turunkan harga. Katanya mereka mengeluhkan tentang harga-harga bahan pokok yang semakin melangit. Iya Tuan. Mereka menuntut kita untuk menurunkan harga sembako. Tidak bisa. Kerajaan kita ini sudah menjadi pusat dari peradaban. Kita yang akan mengatur dunia. Biarkan mereka itu menikmati harga-harga yang tinggi. Asalkan kerajaan kita, upeti kita yang masuk di kerajaan ini semakin banyak. Dan kita bisa membangun kerajaan kita semakin kuat dan semakin kuat. Kalian paham? Paham Baginda. Tapi Baginda, banyak sekali yang protes. Katanya mereka itu kesulitan untuk membayar upeti ke kerajaan. Tidak boleh. Mereka harus membayar pajak di kerajaan ini tepat waktu. Tapi Baginda, mereka itu keberatan. Tidak ada yang bilang keberatan. Semuanya harus tunduk dan patuh di kerajaan ini. Paham? Paham? Baiklah. Prajurit, kembali kalian bertugas. Baik Baginda, kami akan kembali bertugas. Adik-adik, adik-adik, itu adalah sekelumit berita tentang sebuah kerajaan yang ketika itu besar kerajaannya tapi tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Ia menumpuk harta, menguasai perekonomian hanya untuk kalangan mereka saja. Ia hidup, kerajaan ini berada di Bizantium, dipimpin oleh seorang raja Konstantinus, dan di kemudian hari dikenal dengan kerajaan Konstantinopel. Ya, sebentar ini kerajaannya diktator, kerajaannya sangat kejam hingga pada suatu masa demi masa mereka berkuasa. Kerajaan yang semakin lama semakin kuat ini semakin sombong adanya. Hingga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah satu peristiwa besar. Dikala Rasulullah ada di dalam goa Hira namanya, datanglah Jibril membawa firman-Nya, Allah yang Esa. Iqra bacalah, Iqra bacalah. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, adik-adik, teman-teman, pada masa Rasulullah kerajaan ini masih juga berjaya, tapi tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Rakyatnya ingin sekali bebas dari penguasa kala itu, teman-teman. Nah, ketika zaman Rasulullah, maksud Rasulullah mengingatkan raja tersebut
dalam peristiwa Bi'rul Maunah dan peristiwa-peristiwa yang lain. Diutuslah para sahabat menuju ke kerajaan Romawi tersebut untuk memberikan kabar gembira bahwa Islam datang untuk dilaksanakan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Ada seorang sahabat Rasulullah yang diutus. Allahu Akbar. Mengendarai kendaraan apa? Ya iyalah. Belum sempat para sahabat ini mengingatkan kerajaan Konstantinopel ketika itu sudah dicegat oleh tentara Romawi. Kemudian tidak diberikan kesempatan menyampaikan risalahnya, menyampaikan maksudnya, langsung. Apa yang kau inginkan? Kalau kamu tidak pergi dari tempat ini, maka kami akan membunuh kalian. Maksudnya seperti ini. Kami datang wahai Tuan, kata prajurit Islam, Muslim. Kami datang untuk menyebarkan agama Islam. Kami datang dengan damai. Kami datang membawa misi membebaskan manusia dari berbagai macam sesembahan untuk menyembah Tuhan Allah yang satu. Apa katamu? Kalian ingin kami menyembah Allah Tuhanmu? Tidak. Katakan siapa Tuhanmu? Katakan siapa nabimu? Katakan kitab sucimu? Katakan siapa musuhmu? Setan dong. Katakan siapa musuhmu? Katakan siapa musuhmu? Lebih keras. Adik-adik, tidak hanya menolak ajakan orang-orang Muslim untuk menyembah Allah Tuhan yang satu, tidak hanya menolak, tidak hanya mengusir, bahkan mereka orang-orang Romawi banyak yang membunuh tentara-tentara atau juru dakwahnya orang-orang Islam. Dibunuh dengan keji. Oleh karena itu, orang-orang Muslim pun juga marah. Orang-orang Muslim pun juga berkepentingan untuk memerdekakan, untuk membebaskan orang-orang di bawah hegemoni Konstantinopel ketika itu. Adik-adik, adik-adik, siapa yang mau dapat hadiah? Saya. Duduk siap. Ada yang laki, ada yang perempuan. Ya, yang perempuan ada pertanyaan. Angkat tangan ya. Duduk siap. Apa nama kerajaan yang tidak bisa mensejahterakan rakyatnya tadi, yang berkuasa sekian abad lamanya, dipimpin oleh seorang raja yang bertangan besi? Kerajaan apa namanya? Siapa yang tahu? Apa? Kerajaan siapa? Oh, Konsta. 1, 2, 3. Ya. Oke, mbaknya silakan maju, dapat hadiah kayaknya yang maskeran ini. Nah, kerajaan apa nak? Konstantinopel. Kerajaan Konstantinopel. Kok sulit amat sih? Enggak apa-apa ya. Mbaknya kelas berapa ini? TKB. Oh, kelas TKB. Kesini tadi naik sepeda atau jalan kaki? Naik sepeda. Oh, naik sepeda. Sepedanya roda 2 apa roda 3? Roda 2. Oh, roda 2 dong. Roda 3 becalaan. Sekarang sudah nggak ada. Nah, silakan mbaknya untuk mengambil hadiah. Yang mana nih?
Wah, pilihannya kok yang tiup-tiupan ya. Oke, terima kasih. Duduk siap. Teman-teman, satu persatu utusan orang-orang muslim yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam di lingkungan Konstantinopel ketika itu, di wilayah Bizantium ketika itu, datang pulang dengan tidak membawa apa-apa. Ada yang tinggal nyawa, ada yang tinggal nama, karena sudah dibunuh oleh orang-orang kejam Romawi. Mereka tidak diberikan kesempatan berdakwah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sahabatku, dengarkan bahwa akan ditaklukkan, akan dibebaskan kerajaan Konstantinopel nanti pada suatu masa, suatu hari, yaitu seorang muslim, kerajaan muslim yang prajuritnya adalah sebaik-baik prajurit ketika itu, dan panglimanya adalah sebaik-baik panglima ketika itu. Adik-adik, benar teman-teman sekalian, berbagai macam usaha dilakukan untuk membebaskan Konstantinopel, gagal. Usaha berikutnya gagal. Ya iyalah, kan kerajaannya sangat hebat, temboknya saja tidak mampu dimeriam dengan meriam yang hebat kala itu. Rajanya, prajuritnya juga mempunyai persenjataan yang hebat. Maka berabad-abad lamanya pula, ketika Rasulullah sudah wafat, tibalah suatu kerajaan pada masa Utsmani ketika itu. Ada seorang raja yang keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, solih orangnya, mempunyai seorang putra mahkota, diberi nama Muhammadus Tsani, Muhammad yang kedua. Muhammad kedua ini teman-teman sekalian, ketika masih kecil sama seperti teman-teman, dihidupkan, dibesarkan di lingkungan kerajaan. Rajanya sudah tua. Putraku ke sini. Iya ayah. Putraku, kamu adalah anakku. Iya iyalah. Muhammad, kamu harus menjadi orang yang hebat ya. Maksudnya kamu harus bisa memegang kerajaan kita ini. Kamu harus menjadi orang yang hebat pokoknya. Gimana bisa hebat? Kamu harus belajar. Belajar? Aku senangnya bermain. Adik-adik, siapa yang di sini suka bermain? Ya iyalah, semuanya suka bermain. Duduk siap. Semua anak pasti suka bermain. Semua anak pasti suka bermain. Sama seperti Muhammad Tsani tadi, ia juga suka bermain. Kemudian didatangkan sang guru untuk ngajari ia ilmu. Gurunya ini angkat tangan. Maaf Tuan Raja, aku tidak sanggup untuk ngajari Ananda belajar dengan baik. Begitukah? Jadi kamu gak sanggup untuk mengajari anakku Muhammad ini? Iya Tuan Raja, cari guru yang lain saja. Aku nyerah, aku akan meninggalkan tempat ini. Guru satu menyerah.
Guru kedua menyerah. Ada seorang guru. Ia perawakannya biasa. Tapi memancar pada wajahnya orang yang penuh dengan kewibawaan. Ia sediakan cemeti. Ia sediakan cemeti. Tahu cemeti? Cemeti itu seperti ini loh. Apa Sayul? Mana cemetinya? Muhammad, wahai putra mahkota. Iya guru. Ia nurut sama guru tersebut. Anda adalah putra mahkota. Iya. Lihat ini. Apa itu guru? Bismillah. Kan sudah pernah sih. Lihat. Apa ini? Itu adalah tali. Tali itu guru. Tali ini akan aku rubah menjadi tongkat. Wah, kok bisa guru? Iya, karena ini hanya sekedar dibalik saja. Kalau dibalik akan balik lagi. Wah, guru hebat. Bukan aku yang hebat. Yang hebat adalah yang menciptakan aku. Siapa yang menciptakan? Allah. Bagus. Kamu harus nurut. Nurut sama siapa? Allah. Allah menyuruh apa? Belajar. Nah, kamu harus belajar mulai hari ini. Dan aku sebagai gurumu, kamu harus nurut apa kata gurumu ini. Baik guru, duduk siap. Adik-adik, sejak saat itu Muhammadus Tsani, Muhammad yang kedua, mulai belajar ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Baginda, wahai muridku. Iya guru. Begini, ayahmu sudah menitipkan Anda kepada saya. Sekarang kau harus belajar dengan baik. Guru, memangnya untuk apa aku belajar? Kamu belum tahu. Iya guru, aku nggak tahu untuk apa aku belajar. Pokoknya kamu harus belajar. Hafalkan Al-Quran. Baik, aku akan hafalkan Al-Quran. Pertama, menghafalkan surat Al-Ikhlas. Teman-teman bantu ya menghafal surat Al-Ikhlas ya. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Al-Ikhlas kok kulun. Allahus lam yalid walam. Surat An-Nasr yang paling semangat dapat hadiah. Abata bis. Kalau
Kalau tadi teman-teman yang maju untuk menerima hadiah, sekarang Kak Aji yang akan maju. Duh. Duh. Yang Kak Aji silahkan mengambil hadiah yang disukai. Bisa teman-teman? Bisa. Silakan masnya ngambil satu. Yang perempuan tunggu dulu ya, sabar ya. Yang perempuan ada masakannya nih, boleh nanti di sini. Sudah ambil? Oh Poki, kok geding aku? Yang perempuan. Tuh. Yang perempuan mana ya? Mana ya? Oh yang ini silakan ini. Oke. Wah. Sulit ya. Ini ada lagi loh yang ini loh. Siapa lagi ya? Mbaknya mau yang mana? Yang mana? Oh, ya diambil. Ya, diambil. Ya, tarik. Ya, terima kasih. Yang laki-laki. Yang laki-laki. Silakan masnya. Tuh. Duduk siap. Pertama, Muhammad Tsani belajar dengan seorang guru, belajar menghafalkan apa tadi teman-teman? Belajar menghafalkan apa? Al-Quran. Sekarang siapa nih yang bisa menghafalkan surat An-Nasr yang tadi sudah dibacakan? Mbaknya bisa? Oke, silakan maju. Nah, mbaknya mau menghafalkan surat An-Nasr ya. Hadiahnya sudah dipilih ya. Nanti kira-kira ngambil apa? Sudah ya. Sekarang silakan surat An-Nasr. Kenalkan dulu namanya siapa? Kelas berapa? Kelas 1. Di mana? Di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo ya. Sidoarjo semuanya luas ya. Oke, di Jawa Timur juga ya. Oke, rumahnya di mana? Di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo juga. Kemudian hobinya apa hobinya? Berenang. Oh, berenang. Besok kalau sudah kecil, kalau sudah besar pengen jadi apa? Polisi. Oh, polisi. Polisi laki ya. Kalau perempuan berarti polwan. Oke, nggak apa-apa. Surat An-Nasr. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan dong. Sadaqallahul azim. Baik, cakep sekali bacaannya. Silakan hadiahnya. Nggak mau masak-masakan? Oh, nggak mau masak-masakan. Sudah pakai ini ya, tombol GoFood dan lain-lain ya. Terima kasih nak ya. Adik-adik. Muhammad Tsani tanpa terasa sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz lengkap. Alhamdulillah. Kemudian sang guru pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Muridku, aku akan pamit. Sudah cukup ilmu Al-Quran yang kuberikan kepadamu. Kemudian datang lagi. Didatangkan seorang guru lagi, namanya adalah Syekh Samsuddin ketika itu. Kemudian teman-teman sekalian, olehnya diberikan pelajaran sejarah, bahasa, strategi perang, kemudian bagaimana menjadi orang yang hebat, pribadi yang matang. Setiap sore dan setiap pagi
Adik-adik. Adik-adik selalu belajar bagaimana menguasai bahasa. Sehingga tidak lebih dari setahun sudah bisa sekitar 17 bahasa dikuasai oleh Muhammad Tsani ketika itu. Hebat tidak? Hebat tidak? Dan yang membuat Muhammad Tsani menjadi bersemangat lagi dan menjadi semangat lagi adalah setiap hari selalu diajak oleh sang guru. Duduk siap. Selalu diajak oleh sang guru. Duduk siap. Mau ikut maju ke depan? Oke. Muridku, kata Syekh Samsudin, Anda adalah putra mahkota. Kau harus sadar akan hal itu. Apakah kamu sadar sebagai putra mahkota? Ya. Ya, 1, 2, 3. Iya. Bagus. Muhammad, namanya Muhammad ya. Anda harus menjadi panglima yang hebat. Apakah kamu siap? Siap. Siap. Lihat di sana. Apa itu? 1, 2, 3. Apa itu? Itu adalah makam para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Apa? 1, 2, 3. Apa? Itu adalah makam para pahlawan yang telah mendahului kita. Apa? Apa? Para pahlawan yang telah mendahului kita. Siapa mereka? Siapa mereka? Pengen tahu? Ayo, aku kasih tahu siapa yang ada di pusara itu. Tuh. Di sebelah sana. Ia adalah pahlawan Islam. Dengan semangat ia maju ke medan pertempuran. Tetapi ia gugur, kalah dalam pertempuran dan tidak mampu membebaskan Konstantinopel. Apa Konstantinopel? Apa Konstantinopel? Iya, lihat di sana. Apa itu? Apa itu? Itu adalah menara kerajaan Konstantinopel. Dan kamu, Muhammad, harus menjadi orang yang hebat, seorang panglima yang mampu membebaskan rakyat Konstantinopel sehingga menjadi sejahtera. Apa kamu siap? Siap. Siap. Adik-adik, Muhammad Tsani setiap hari diperlihatkan sebuah kerajaan yang esok hari akan ditaklukkan. Insya maka tidak rugi. Kalau iya, kita berikan kesempatan mengambil 2 hadiah sekaligus. Silakan Mas. Iya, 2 sekaligus. 2. 1 sekaligus. Satunya lagi yang sulit, satunya lagi yang mana? Untuk adiknya luar biasa nih. Adiknya dipanggil. Oke. Alhamdulillah Masnya baik ya. Nggak rugi kita nunjuk maju ke depan nih. Nah, yang mana Dek? Oh, langsung sat-set buat. Oke, terima kasih Masnya ya. Silakan kembali lagi. Duduk siap. Katakan siap. Adik-adik. Lomba duduk siap. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Tangan di duduk yang rapi. Muhammad Tsani semakin hari semakin bersemangat karena setiap hari diperdengarkan cerita dan sabda Rasulullah bahwa ia adalah orang yang dipercaya untuk membebaskan Konstantinopel. Aku harus bisa, katanya. Semua sudah mempercayakan kepadaku.
Rasulullah yang mulia sudah mempercayakan kepadaku dan orang-orang pun sudah percaya dengan kekuatanku. Dan bismillahirrahmanirrahim, aku pasti bisa menaklukkan dan membebaskan kekejaman tentara Romawi kepada rakyatnya. Allahu Akbar. Hiya. Adik-adik, mengapa Muhammad Tsani menjadi bersemangat belajar, bersemangat berlatih? Karena ia mempunyai tujuan. Punya apa teman-teman? Punya cita-cita. Siapa di sini yang sudah punya cita-cita? Wah, luar biasa. Masnya cita-citanya jangan di pilot. Masnya jadi atlet. Masnya jadi pemain sepak bola. Mbaknya jadi guru. Mbaknya jadi dokter mata, polisi, dokter, tentara, YouTuber. Luar biasa. Mbaknya jadi apa? Poluan. Mbaknya jadi apa? Oh, perawat. Duduk siap. Nah, maka kalian harus yakin dengan kegiatan hari ini. Sekolah kalian itu bagian terpenting demi kesuksesan kalian nanti. Sehingga teman-teman mulai hari ini harus bersemangat belajar. Semangat belajarnya. Prajuritku, katakan siap. 1, 2, 3. Prajurit, aku akan memimpin sendiri untuk pembebasan Konstantinopel. Tuan Panglima, kata salah seorang prajurit. Dengan apa kita akan melawan? Dengan apa kita akan menyerang? Kita akan menyerang berangkat dengan keyakinan kita bahwa ada Allah yang akan menjadikan kita seorang pemenang. Allahumma. Adik-adik, kita minta duduk siap. Sampai tidak ada suara. Duduk siap. Teman-teman, Muhammad Tsani ketika itu mempersiapkan pasukannya, tidak hanya hari itu tapi lama mempersiapkan strategi, dan hari itu sudah ditentukan. Prajurit darat sudah disiapkan untuk menggempur dari jalur darat. Pasukan maritimnya, pasukan yang melewati laut juga sudah disiapkan. Ayo, hari ini kita akan menyambut kemenangan. Hari ini kita akan membebaskan Konstantinopel. Siap prajurit? Siap! Apakah kalian siap untuk menyambut kemenangan dari Allah? Ayo kita berangkat. Takbir. Allahu Akbar. Kita beda warna, beda kebanggaan, tapi Islam agamaku Allah. Kita beda warna, beda kebangsaan, tetap Islam agamaku. Allahu Akbar. Duduk siap. Dari jalur darat teman-teman, pasukan Muhammad Tsani yang nanti dipanggil dengan Muhammad Al-Fatih berangkat. Tiba-tiba ia terhalang oleh sebuah tembok yang sangat besar. Wah, Panglima, lihat,
Kuda-kuda kita tidak akan mampu melewati tembok-tembok itu. Lihat para prajuritnya, mereka sudah menembaki kita. Siapa kalian? Siapapun yang mendekati kerajaan ini harus lari. Kalau tidak lari, awas, kami akan panah kalian. Hancur pasukan Muhammad Tsani yang dari jalur darat. Tinggal orang-orang yang tersisa mengambil jalur lain, yaitu mengambil jalur laut. Pasukan, katakan siap dong. Pasukan, ayo. Semuanya berpindah menuju lautan. Kita akan menyerang, menghancurkan kerajaan itu dari arah yang tidak mereka sangka. Kita akan lewati lautan itu. Ayo siap. Ayo siap. Iya, ayo siap. Kita akan melewati lautan itu. Pasukan Muhammad Tsani sudah melewati lautan. Kelihatan istana Raja Konstantinopel ketika itu dari kejauhan. Wahai Panglima, kita akan menang. Lihat, sudah dekat dari depan kita. Kita akan serbu dari dalam. Iya, kita akan serbu mereka dari dalam. Tiba-tiba adik-adik, ketika armada Muhammad Tsani sudah mendekati tembok istana, mereka semuanya berhenti dan kaget. Wah, Panglima, lihat Panglima, ada sesuatu yang muncul dari dalam lautan itu. Apa ya kira-kira ya? Ternyata ada seperti benda yang muncul dari lautan, teman-teman. Semua prajurit Muhammad ketika itu heran. Loh, ada apa itu? Apa yang ada di depan kita? Ternyata ada sebuah rantai raksasa yang menghalangi laju dari pasukannya Muhammad Al-Fatih ketika itu. Muhammad Tsani kemudian berhenti. Bingung semua tentara. Waduh, Panglima, kita kayaknya harus nyerah deh. Kenapa kita harus menyerah? Lihat, di depan kita banyak sekali rantai. Tidak mungkin kita melewati rantai itu, Baginda. Iya, benar. Gak mungkin kita melewati rantai ya, teman-teman. Mungkin ya. Gimana caranya? Teman-teman, lihat, kapal-kapal kita nggak bisa melewati rantai itu. Gimana caranya? Coba Masnya, boleh kami kasih tur. Gimana? Bisa? Gimana caranya? Bukan. Gimana caranya? Duduk siap. Masnya bisa memberikan solusi untuk ceritanya tadi. Oke, silakan maju ke depan. Panglima, ini bagaimana? Tentara kita nggak mungkin bisa melewati rantai itu. Gimana enaknya? Kita balik saja kah? Naik gunung. Wah, naik gunung. Gimana caranya? Kapalnya ditarik naik gunung.
Wah, teman-teman, ini ada usul. Kapal kita harus kita tarik menaiki gunung. Setuju nggak? Terus gimana supaya mudah naiknya? Oh, ditarik ya. Oke, silakan ambil hadiahnya. Oke, terima kasih ya. Duduk siap. Adik-adik. Adik-adik. Betul usulnya masnya tadi. Ternyata Muhammad Al-Fatih atau Muhammad Tsani kala itu ya teman-teman ya. Mempunyai ide yang cemerlang. Prajurit, katakan siap. Prajurit, malam ini tidak ada yang tidur. Siapa yang mempunyai sisa jelaga atau minyak yang untuk melumuri kapal-kapal kita? Untuk apa Tuhan? Kenapa harus kita lumuri pakai minyak? Iya, agar kapal kita mudah untuk kita naikkan ke atas bukit. Wah, jadi kita akan menaikkan kapal kita menyeberangi bukit. Iya, kita akan naikkan kapal kita menyeberangi bukit dan nanti akan langsung mendarat di jantung pertahanan orang-orang Romawi. Duduk siap. Mas siapa namanya? Mas Faiz, duduk siap. Maka satu persatu teman-teman, prajuritnya Muhammad Tsani menaikkan kapalnya. Kok Jisamsu? Adik-adik, adik-adik, mereka satu persatu menarik kapal tersebut. Coba kita hitung 1, 2, 3 ya. 1, 3. Kapal pertama sudah lolos. Alhamdulillah. Sekarang kapal kedua. 1, 2, 3. Kapal kedua sudah lolos. Sampai berapa kapal kira-kira? Hampir 70-an kapal akhirnya bisa melewati lembah tersebut atau bukit tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dengan strateginya Muhammad Tsani langsung melakukan penyerangan ke jantung pertahanan tentara Romawi. Prajurit, semuanya sudah siap? Sudah, kami sudah siap. Ayo, sekarang kita serbu dari jantung pertahanan ini. Baik Baginda. Ayo teman-teman, kita maju. Allahu Akbar. Bangun, bangun, bangun. Tentara Romawi ketika itu kaget. Karena apa? Gak menyangka pasukan orang-orang muslim sudah berada di dalam istana, di dalam kerajaan. Hingga orang-orang Romawi tidak sempat lagi untuk mengatur strategi. Mereka berusaha ngusir tapi nggak bisa. Langsung dikalahkan semua prajurit orang-orang Romawi tersebut. Akhirnya adik-adik Raja Konstantin pun wafat, gugur, dan semua prajurit langsung tunduk. Dan ketika itu disebutlah Muhammad Tsani sebagai orang pembuka atau orang pembebas, atau sering kita kenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih. Muhammad siapa? Muhammad Adik-adik, semuanya sudah tunduk di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Semuanya langsung memberikan ucapan selamat.
Marhaban ya Muhammad Al-Fatih. Ahlan wa sahlan ya Muhammad Al-Fatih. Silakan pimpin kami. Kami akan menyerahkan semua pimpinan kepada Anda. Alhamdulillah. Sejak saat itu, adik-adik, tidak ada lagi yang namanya penindasan. Tidak ada lagi yang namanya pemerasan. Tidak ada lagi yang namanya diskriminasi. Semuanya hidup rukun, hidup damai di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Allahumma adik-adik Muhammad Al-Fatih. Tidak, atau meskipun banyak orang yang menganggap sebuah penyerangan penaklukan, tapi sebenarnya hakikatnya adalah pembebasan. Pembebasan dari seorang pemimpin yang zalim, pembebasan dari kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. Dan dengan berkuasanya Muhammad Al-Fatih, semuanya menjadi sejahtera. Allahumma. Siapa yang ingin menjadi pemimpin yang adil? Siap. Siapa yang ingin menjadi orang yang hebat? Contoh dong Muhammad Al-Fatih. Duduk siap. Muhammad Al-Fatih, ia rajin belajar. Setelah tahu untuk apa ia belajar. Oh, ternyata punya cita-cita tuh Muhammad Al-Fatih. Teman-teman punya cita-cita, maka teman-teman harus lebih giat lagi untuk mencapai cita-citanya dengan belajar. Tidak boleh berputus asa. Seperti teman kita nih yang satu ini, Morning namanya. Coba kita panggil si Morning. Morning sini. Oh, mesti ya. Oke. Coba tadi kira-kira ia mendapatkan insight apa ya? Insight itu apa? Mendapatkan hikmah apa ya? Nah, coba kita akan tanya. Morning, ayo keluar. Nah. Loh, kok tidur? Mungkin dia ini ya, kedinginan. Nah. Hah? Bukan marah dia, kedinginan. Nah. Coba kita tanya. Asing batu dia. Hah? Malu. Morning. Nah, Morning tadi nyeritain. Morning ya Morning. Tadi dengar ceritanya enggak? Dengar dong aku. Loh. Tadi teman-teman dengerin sambil duduk apa berdiri? Sambil duduk apa berdiri? Sambil khusyuk apa rame? Morning ya Morning tadi dengerin sambil apa? Aku. Ya iyalah, Morning dengerin sambil apa? Aku. Iya, Morning dengerin sambil apa? Tidur. Wah. Masa bisa dengerin sambil tidur? Tidurnya di mana Morning? Di situ. Di mana? Tas. Di tas. Seneng dong? Enggak. Loh, kok enggak seneng? Nyenyak enggak tidurnya? Iya. Nyenyak katanya. Enak? Iya. Seneng enggak? Enggak. Loh, enggak seneng. Kenapa Morning enggak seneng? Bau. Bau katanya. Kenapa bau? Hujanan. Asing. Siapa yang bau? Tasnya. Adik-adik. Gitu dong. Morning tadi dengerin kisahnya siapa? Muhammad Al-Fatih. Oh, Muhammad Al-Fatih. Ia seorang apa? Ia putra mahkota. Putra mahkota. Dia juga sebagai panglima. Oh, sebagai panglima teman-teman. Kebiasaan yang bisa kita contoh apa Morning dari ceritanya tadi dari Muhammad Al-Fatih? Kita
kita harus apa? Harus apa? Nurut katanya. Nurut sama siapa? Aku. Nurut sama aku. Bukan. Kita harus nurut sama orang tua untuk belajar yang pertama, untuk berlatih yang pertama. Terus kemudian nurut sama siapa lagi? Aku. Aku lagi. Nurut sama guru. Gurunya harus dituruti, dipatuhi, didengerin. Kalau belajar harus Malas. Loh, belajar kok harus malas? Morning. Kalau belajar harus apa? Malas. Malas. Kalau belajar nggak boleh Malas. Nah, itu yang benar. Coba teman-teman, banyak ya cita-citanya. Siapa yang ingin jadi tentara? Siapa yang ingin jadi anak soleh? Kabeh dong. Morning. Ya, Morning punya cita-cita. punya. Cita-citanya pengen jadi tentara. Enggak. Loh, pengen jadi polwan. Enggak. Loh, pengen jadi anak soleh. Enggak. Loh, enggak. Pengen jadi YouTuber. Enggak. Loh, enggak. Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Anak monyet. Anak monyet. Kalau anak monyet berarti makannya Bukan. pisang. Bukan. Duh. Bukan. Makan apa tadi? Telur. Telur. Telur apa? Komodo. Telur komodo. Ya nggak boleh telur ayam. Adik-adik. Coba semuanya dengerin kaji ya, ikuti ya. Bismillah. Semuanya dong. Bismillah. Aku siap menjadi anak hebat, rajin belajar, taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Insya Allah. Asik. Asik. Amin. Allahumma amin. Adik-adik siap ya mencontoh Muhammad Al-Fatih ya. Rajin belajar, tak pernah putus asa karena ia punya satu tujuan, yaitu meraih cita-citanya. Insya Allah. Baik teman-teman, sekian ya dari Kak Aji ya. Semuanya masih tetap tenang karena nanti kita akan keluar lewat pintu yang sudah ditentukan. Istiqdah dan coba senandung Al-Quran. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman ya.